Kan banyak ya di LPK juga gitu. Kalian udah masuk nih di LPK 1 tahun, 2 tahun nunggu, tapi nggak dapet job, nggak lolos mensetsu, nggak lolos interview dengan Jepangnya. Kalian disuruh menunggu banyak kan? Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku dimanapun kalian berada ya. Kembali lagi bersama aku di sini, Aojak, di channel yang penuh suka duka ini teman-teman ya. Semoga kalian selalu dalam kesehatan yang baik, juga dalam kelancaran dalam menjalani keseharian. Jadi di video kali ini aku mau sedikit sharing menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber tentang bahwa Bang Ojak, apakah kalau kita sudah lancar bahasa Jepangnya dalam waktu kurang dari 6 bulan, apakah kita bisa cepat berangkat ke Jepang? Apakah kita bisa segera berangkat ke Jepang? Jadi pertanyaan ini banyak sekali ya ditanyakan sama teman-teman nih. Apakah Bang, kalau aku udah jago nih bahasa Jepangnya, aku sudah punya sertifikatnya, apakah aku bisa segera berangkat ke Jepang? Apakah aku bisa cepat berangkat ke Jepang? Nah, ini perlu teman-teman ketahui ya, bahwa bahasa Jepang itu bukan faktor utama yang bisa menentukan antara kita bisa cepat ataukah lambat ke Jepangnya gitu kan. Tapi yang bisa membuat kita cepat berangkat ke Jepang yaitu jobnya, kontraknya. Kita sudah ada jobnya belum? Kita sudah tanda tangan kontrak belum? Kalau misalkan kita sudah lulus sertifikat, misalkan bahasa Jepang udah punya, ataupun udah punya sertifikat Tokutegi no SSW-nya tuh, misalnya SSW pertanian, peternakan, atau kaigo, atau apapun kensetsu yang lain-lain ya. Kalian udah punya tuh sertifikatnya, udah ada, kalian sehat ya, bahasa Jepang udah jago. Tapi kalian belum ada jobnya, belum tanda tangan kontrak dengan perusahaan Jepangnya. Ya mau sampai kapanpun, ya kalian nggak bakal berangkat ke Jepang gitu. Jadi bahasa Jepang itu bukan faktor utamanya. Kan banyak ya di LPK juga gitu. Kalian udah masuk nih di LPK 1 tahun, 2 tahun nunggu, tapi nggak dapet job, nggak lolos mensetsu, nggak lolos interview dengan Jepangnya. Kalian disuruh menunggu banyak kan? Nah, ini juga banyak kasus yang beberapa teman-teman yang DM ke aku di Instagram juga kayak gitu. Bang, aku udah masuk ke LPK itu sejak tahun 2024 katanya. Sampai sekarang itu ya mungkin udah 1,5 tahun. Itu belum dapet job. Aku pernah 1 kali mensetsu, pernah 1 kali interview katanya dengan perusahaan Jepang, tapi dia gagal. Nah, dari sana dia nggak dipanggil-panggil lagi. Nah, kemudian dia mencoba untuk menghubungi pihak LPK-nya. Kapan ada job, kapan ada interview lagi. Kata pihak LPK-nya, dibilang, kamu perbaiki dulu kaiwanya. Kaiwa itu percakapan bahasa Jepangnya. Kamu perbaiki dulu percakapan bahasa Jepangnya. Jadi kata dia tuh, Bang, aku selalu dibilangin kayak gitu. Kan aku bilang ya, bahwa ya masalah interview job untuk mensetsu dapat perusahaan, yaitu kamu harus tanyakan ke pihak LPK-nya gitu kan. Gak bisa tanyakan ke orang lain. Karena yang tahu ada job atau tidak ya pihak LPK. Tapi kadang-kadang pihak LPK di sini, ini jahatnya mungkin ya sistem di LPK ya. Aku bongkar di sini teman-teman ya. Jadi kadang-kadang LPK itu dia punya jobnya sedikit, tapi menyerap tenaga kerja banyak teman-teman. Nah, ini yang banyak lah di Indonesia ya. Aku nggak bilang semua LPK itu jelek, tapi ada beberapa yang seperti itu. Dia punya channel jobnya, punya channel perusahaan di Jepangnya itu sedikit. Misalkan punya channelnya cuma 10 lah, tapi dia menyerap tenaga kerjanya 100. Nah, yang 100 ini misalkan yang berarti kan 80%-nya ini dia harus menunggu gitu. Jadi ngambil uang pendaftarannya aja kadang-kadang. Biar anak itu daftar, kemudian belajar di LPK. Belajar dulu. Nanti kalau ada panggilan interview atau job, dipanggil gitu. Padahal itu hanya permainan ya. Di sananya udah ada, jobnya nggak ada. Kita nunggu terus gitu. Nah, jangan sampai teman-teman di sini juga terjebak ya di sini. Jadi apakah penting Bang bahasa Jepang itu untuk kita cepat-cepat belajarnya? Ya penting sekali teman-teman ya. Harus cepat. Karena apa? Karena kalau misalkan kita
pandai. Misalkan percakapannya udah bagus, kita perkenalan dirinya bagus, udah mulai mengerti. Ketika ada tawaran interview dengan perusahaan Jepang, nah disitulah kita tampil. Disitulah kita memanfaatkan kesempatan itu dengan kualitas yang kita miliki, dengan persiapan yang terbaik. Gitu, bener nggak? Jadi kalau misalkan kesempatannya datang, kitanya belum siap, waduh, ya kita nggak bisa berspekulasi ya. Kayak misalkan judi ya, mudah-mudahan lolos lah, lolos nggak lolos bodo amat lah, kan kadang gitu ya. Nah itu menurutku kurang bijak atau kurang baik. Jadi menjawab pertanyaannya tadi, bisa bahasa Jepang, lulus sertifikat, dan ini belum tentu menjamin kamu bisa berangkat cepat. Yang bisa menentukan kamu berangkat cepat atau tidaknya yaitu job. Kamu sudah punya tanda tangan kontrak, udah ada perjanjian kontrak belum dengan perusahaan di Jepangnya. Kalau kamu belum punya perjanjian kontrak dengan perusahaan di Jepang, mau sampai kapanpun kamu nunggu, ya kamu bakal terus menunggu. Gitu. Tapi kalau misalkan udah ada, kamu udah dapat nih perjanjian kontrak berangkat ke Jepangnya, misalkan tahun 2025 bulan Oktober. Nah sekarang kan bulan Mei ya, bulan Mei nih, bulan Oktober. Nah kamu udah tahu tuh, nanti berangkat bulan Oktober, tinggal nge-push belajar bahasa Jepang, persiapan lagi, kayak gitu ya. Jadi yang membuat lamanya menunggu untuk berangkat ke Jepang itu mendapat jobnya, mendapat perusahaan di Jepangnya. Gitu. Sekarang LPK di Indonesia itu banyak. Ya tentu perusahaan di Jepang juga banyak gitu, dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tapi setiap tahun yang pengen ke Jepang juga lebih banyak. Jadi ya kita harus terus bersaing, berkompetisi dengan teman-teman yang lainnya. Nah kemudian kan ada yang namanya LPKSO yang sudah dia punya izin untuk bisa langsung memberangkatkan siswa gitu kan ke Jepang. Dan juga ada LPK swasta yang dia anak dari LPK ini gitu. Biasanya LPKSO ini punya anak-anak LPK swasta gitu. Bayangin, di LPKSO ini dia punya jaringan perusahaan berapa gitu kan ya. Misalkan ada jaringannya misalkan 20. Nah, ini ada LPK swasta anaknya ada sekitar 5 nih. Nah, dia setiap LPK di swasta ini kan banyak juga tuh siswanya. Ada yang 50, ya ada yang 100 mungkin kan. Ini perusahaannya cuma segini. Ya kita harus siap-siap tuh bersaing kayak gitu. Jadi mau kamu bahasa Jepangnya udah pinter, udah lancar, udah kayak gimana, selagi kamu belum dapat job, belum tanda tangan kontrak, ya siap-siap menunggu terus-menerus. Hati-hati ya, jangan sampai kalian terjebak di LPK yang cuman mau ngambil duit kalian. Itu aku bikin video ini kenapa sih berani gitu kan kayak gini. Ya takut kayak gitu aja, karena bukan satu orang dua orang yang kadang nge-DM aku buat curhat, buat cerita ya. Aku kadang suka balesin, suka dengerin, dan aku pun bingung mau ngasih saran apa gitu. So, ngasih saran apa? Dia udah di situ, aku tanya, "Abang masuk tahun 2024, udah bayar belum?" "Udah bayar," katanya. Pas pertama, berapa bayarnya? 15 juta. Bayar pendaftaran awalnya aja 15 juta. Terus belajarnya di LPK. Iya di LPK katanya. Pokoknya itu saya habis 15 juta katanya. Dan itu cuman sampai N5 katanya. Belajarnya cuman sampai tingkatan bahasa Jepang dasar. Nah kemudian gimana? Kemudian saya N4 sama SSW-nya mandiri bang, di rumah, online. Aduh, kataku teh. Terus sampai sekarang belum dapat job. Belum, makanya saya bingung bang, saya bimbang katanya. Mau keluar dari LPK ini, tapi saya sudah bayar 15 juta.
saya ke LPK lain misalkan, ya pasti dari nol lagi kan, pasti biaya lagi gitu. Jadi aku juga bingung ya mau nyaranin kayak gimana. Jadi maju kena mundur kena gitu. Duh, gimana ini ya urusannya dengan pihak LPK-nya. Itu terus tanyain dong sama pihak LPK-nya. Kira-kira kapan itu ada jobnya? Udah bang, udah saya tanyain. Katanya saya suruh lancarin dulu bahasa Jepangnya. Saya suruh persiapan terus kan. Ini saya udah 1,5 tahun bang persiapan terus kan. Nunggu terus. Itu berarti LPK-nya lagi kosong jobnya gitu. Jadi bilangnya, dah kamu belajar dulu aja, kamu perlancar dulu bahasa Jepang kamu. Padahal mah nggak ada jobnya, kosong gitu. Kosong melompong. Aduh, 15 juta guys di awal doang, belum sampai berangkat itu. Coba. Nah yang lebih mahalnya tuh apa? Yang lebih mahalnya tuh waktunya tuh. Waktu menunggu 1,5 tahun. Bener gak? Kalau dipakai kerja sebulan dapat gaji 5 juta, dalam setahun aja udah dapat 60 juta tuh kita. Kerja misalkan. Kalau misalkan kerja di Indonesia ya gitu. Ya kan yang mahal kan itu. Kita kan sudah meluangkan waktu banyak menunggu, dan ini pun mungkin ya jadi satu penyesalan aku di waktu-waktu ke belakang itu. Aku pun nunggu ke Jepang ini sampai mungkin hampir mau 3 tahun teman-teman ya. 2,5 tahun lebih lah untuk menunggu bisa sampai berangkat ke Jepang. Dan aku hampir 1,5 tahun itu nganggur gitu. 1,5 tahun itu nganggur nunggu. Karena waktu itu pun waktu aku jadi karena ijazahnya ditahan ijazah. Itu waktu itu COVID kan. Jadi Jepang nggak bisa berangkat, tapi aku udah ada tanda tangan kontrak kalau aku nunggu pun. Jadi udah ada kepastian gitu bakal bisa berangkat kalau Jepangnya ngebuka gitu. Jadi aku cuma nunggu Jepangnya bisa membuka untuk warga asing bisa masuk lagi ke Jepang pada waktu itu, dan udah ada tanda tangan kontraknya. Nah cuman waktu itu aku pun 1,5 tahun itu cari kerja ya susah gitu. Jadi karena cuman mikirin pengen ke Jepang ya, cuma pengen mikirin aku udahlah harapanku ke Jepang gitu. Jadi cuman ngelihat satu pintu doang tuh, ke Jepang. Jadi nutup tuh pintu yang lain tuh, ketutup semua, nggak kerja nggak apa gitu. Barulah di tahun sekitar 2021 itu aku baru mulai kerja dari apa aja dulu lah gitu. Kerja kuli lah, jualan, apa aja, ngojek, semua gitu. Nah ini pesannya ya buat teman-teman ya. Itu mungkin cerita yang sering aku ulang-ulang di video-video sebelumnya ya. Kalian bisa lihat lah, itu aku ceritain. Bosan mungkin cerita itu, kuli, jualan kayak gitu. Jadi untuk teman-teman, dalam masa penungguan kalian itu, dalam masa nunggu untuk berangkat ke Jepang itu, mendingan kalian pakai kerja, udah itu. Titik, gak ada lagi. Mending kalian pakai kerja apa aja. Udah, mau kerja kuli dulu, ikut kuli bangunan, mau pokoknya jangan jangan susah lah, maksudnya tuh jangan harus yang gajinya gede gitu, harus masuk perusahaan, harus jadi karyawan gitu. Jangan teman-teman ya, jangan. Itu benar-benar mindset yang salah. Waktu aku dulu pun lulus sekolah tuh pasti pengennya tuh langsung masuk perusahaan besar. Kerja tuh dapat duit tuh kayaknya tuh cuman bisanya dapat dari kerja gitu di perusahaan. Padahal enggak ya. Kita bisa jualan. Ya kan? Masa uang buat masuk ke LPK ada, kita buat daftar ke LPK, tapi buat modal usaha jualan tapi nggak ada gitu. Kan aneh. Ya kan? Ya kita bisa modal jualan tuh sekarang mah 200.000, 300.000 udah bisa jalan teman-teman. Jualan online di rumah, jualan makanan di rumah. Di rumah kalian ada dapur, ada kompor, ada apa, jualan makanan, udah order, kalian berangkat. Kalian bisa sambil belajar bahasa Jepang, kalian bisa sambil dapat duit. Itu jangan pakai waktu itu tuh kayak sia-sia.
gitu. Itu benar-benar penyesalan yang aku rasakan sampai detik ini. Kenapa di masa-masa penunggu itu, waktu itu aku malah aku gunakan untuk main-main, nganggur, pesimis, wah stres gitu. Itu jangan ya, jangan. Jadi video ini mudah-mudahan bisa jadi apa ya, titik kebangkitan teman-teman yang saat ini mungkin kalian saat sedang terpuruk. Aku pun merasakan ya di masa-masa nunggu buat pergi ke Jepang itu, aduh perasaannya tuh gitu, kayak merasa nggak berguna, gagal gitu tuh, aduh gimana ya gitu. Semua orang udah tahu saya mau ke Jepang gitu, semua keluarga udah tahu, aduh. Nah, tahu kan, aku pun tahu perasaannya gitu. Ya, aku merasakan itu cukup lumayan lama gitu. Jadi kayaknya tuh pengen nyerah aja ya. Kenapa sih gak berangkat-berangkat gitu. Ya sudah, lupakan itu. Nanti juga kalau udah waktunya berangkat pasti berangkat. Yang paling penting jangan sia-siakan waktu ya. Jangan sia-siakan waktu tuh. Kalian punya waktu luang, misalnya itu pakai buat kerja atau pakai jualan, apa aja teman-teman ya, ikut sama orang, yang penting dapat duit lah. Yang penting dapat duit. Gitu. Buat bekal juga nanti berangkat ke Jepang. Gitu. Kalian bisa belajar, bisa bekerja. Jadi supaya tidak terlalu fokus sama masa nunggu itu. Jadi kalau misalkan kita cuman aduh kapan ya, stres lagi, aduh kapan ke Jepang ya, aduh stres gitu kan, jadinya nggak happy. Kalau dibawa kerja, dibawa belajar, dibawa gerak, dibawa semangat ya, dibawa terus gitu kan, insya Allah teman-teman gak bakalan kita terlalu terfokus tuh sama itu. Nanti kan kalian belajar tuh bahasa Jepangnya jadi lebih jago gitu kan. Terus kalian kerja, kalian jualan, kalian jadi punya sedikit tabungan lumayan gitu buat nanti persiapan untuk berangkat ke Jepangnya. Saat ada waktunya tiba gitu kan, kesempatan datang, kalian udah siap gitu semuanya. Cas gitu. Oke? Mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi yang sekarang lagi semangat belajar bahasa Jepang mah kalian terus semangat. Jangan ngedon gara-gara aduh kapan. Udah, namanya waktu ya. Kita ya itu nggak ada kepastian, nggak ada yang tahu kapan job datang, kapan apa gitu kan. Tapi yang paling penting jangan sia-siakan waktunya untuk menunggu ketidakpastian itu, dan gunakan waktu itu sebaik mungkin lah istilahnya itu. Karena aku punya sedikit penyesalan di masa lalu, jangan sampai kalian merasakan hal yang sama ya. Waktu itu sangat berharga, oke? Daripada kalian nunggu nganggur 1 tahun, 2 tahun, mendingan kalian kerja. Dapat sehari 10.000, 20.000, 30.000 lumayan, teman-teman ya. Yang penting kita jangan nyusahin orang tua. Udah, oke? Udah ya. Semoga bermanfaat nih. Ini mah obrolan ya, biasa sambil ngopi nih. Tuh. Jangan lupa sambil ngopi nontonnya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk yang membutuhkan. Oke? Terima kasih. Salam SCTP. Pokoknya semangat selalu. Semangat. Semangat. Apapun kondisinya semangat tuh ya pokoknya ya.